kita topiknya ini judulnya mau apa? Supaya lebih gampang, misalkan kita buat KB 11 November 2020. Jadi di sini para partisipan ibu yang hadir di ruang Vicon ini pembelajaran daring ini misalkan tanggal 13 November 2020. Maka di topiknya biar nanti kita untuk melihat para peserta didik mengirim presensi maupun tugasnya, kita sudah tahu topiknya pada tanggal KBM tanggal 3 November 2020. Setelah kita membuat topik, kita langsung membuat pertanyaan. Ya, pertanyaan. Setelah pertanyaan langsung bisa ditulis atasnya itu adalah sama karena pembelajaran daringnya di misal hari ini 13 November 2020, maka di sini tertulis adalah absensi 13 November 2020. Dan petunjuknya kepada peserta didik itu silahkan untuk daftar hadir, tinggal klik saja hadir dengan batasan waktu. Misalkan Bapak Ibu atau yang ini adalah mengajarnya itu adalah jam 7.30. Tapi kenapa saya di sini ada dilebihkan sampai jam 12.00? Takutnya salah satunya kan di sekolah ini adalah anak yang terutama HP-nya hasil dari orang tua ataupun minjem ataupun kekuatannya tidak begitu ada. Jadi tetap dikasih tenggang waktunya. Jadi sampai tanggal jam 12. Tapi tetap tanggalnya adalah tanggal 13 November 2020. Oke, dan setelah itu, yang di pinggir ini adalah misalnya diserahkan ke siapa? Misalnya diserahkan ke kelas 11 MIPA 1. Poinnya sebenarnya ini adalah daftar hadir, jadi tidak memerlukan poin. Ini adalah batasannya yang kita nanti harus diisi sampai hari apa maupun jam berapa, dan topiknya yang tadi yang kita sudah KBM 13 November. Nanti akan ada prakteknya ya. Jadi ini adalah pemaparan dari hasil screenshotannya saja. Baik. Selanjutnya ini misalkan anak sudah misalkan ini adalah KBM 27 Oktober. Jadi maaf hasil screenshotannya adalah yang lalu gitu. Ini adalah hasil dari anak mengisi presensi. Di sini adalah misalkan ada 20 anak yang sudah mengisi. Maka hasilnya klik yang 20 itu dan seperti ini. Dan kita tidak akan mungkin bisa ataupun sangat merepotkan ya kalau satu-satu anak ini hadir bu kita ataupun daftar hadir kita gitu. Kan nggak akan mungkin. Jadi lebih efektif adalah untuk caranya mendownload. Nah di sini adalah download ini adalah nilai dari sebagai apa ini teh CSS. Jadi hasil downloadnya seperti ini. Ini adalah nama belakang anak yang dimasukkan waktu pembuatan GC-nya, nama depannya, dan terutama ini ada Gmail anak yang ketika anak masuk ke GC kita. Dan ini nilainya karena kita tidak memberikan, jadi dikosongkan saja. Kecuali kalau tugas itu ada nilai, ketentuan nilainya. Status tugasnya adalah selesai ini anak sudah melakukan daftar hadir, sudah melakukan presensinya. Tetapi kalau belum hadir maka anak ini adalah melakukan daftar hadir. Okay. Yang selanjutnya adalah cara membuat tugas. Definisi lainnya yang menilai tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi, yaitu menurut John and Mary Miner dalam Mukijat 1998 ayat katakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Di masa depan. Tadi sama kayak membuat presensi lagi, kayak membuat absen lagi. Ini pun sama. Jadi ini ada di sini adalah cara di atasnya sama, tugas 11 November 2020. Jadi dalam satu topik itu ada yang disebut ada tugas maupun ada absensi. Biar kita nggak pusing nyari-nyarinya nanti di Google.
Oke, lanjut saja. Ini adalah cara petunjuknya. Silakan untuk mengumpulkan dulu misalkan halaman 13 sampai batas waktu sampai tanggal 15 November jam 13.00 misalnya. Maka ini sama seperti tadi absensi, karena kita sudah membuat misalkan beberapa kelas, misalkan dari kelas 2 misalkan, dan ini poinnya adalah misalkan yang paling tinggi adalah 100, batas waktunya juga kita isi, dan topiknya juga kita isi. Itu adalah kita klik yang warna ungu adalah tugas. Nah, misalkan ini sudah ada ya tugas dan kehadirannya. Ketika klik tugas, nah, ini adalah tugas kan anak sudah mengerjakan tugas-tugasnya dan sudah mengirimkan ke link maka kita cek misalkan ini adalah sudah mengumpulkan orang. Berarti yang tidak mengumpulkan adalah 14 orang. Jadi setengahnya yang mengumpulkan. Maka ini adalah hasil anaknya. Dan bagaimana caranya supaya kita enggak satu-satu mendownload, tapi sebenarnya di sini adalah bisa untuk menilai menggunakan nilainya telah 180 atau berapa, ini adalah bisa diisi di pinggirnya. Dan cara mendownload semua gambar ini biar tidak satu-satu ataupun kalau di HP kan susah. Jadi ini adalah lebih baik kalau GC itu dibukanya itu adalah di laptop. Jadi semua bisa terlihat. Ini bisa dibuka ini yang tanda ini ya. Langsung setelah dibuka akan seperti ini. Nanti kita klik yang warna segitiga ini dan langsung kita mendownload dan langsung kita bisa mendownload. Dan seperti itu. Kita langsung saya prakteknya ya mungkin. Oke, kita buka dulu Google Classroom. Di sini sudah dibuat dari maupun kelas 12 ya. Ini adalah hanya sebagai contoh saja. Oke, kita buka misalkan di sini adalah kelas 11 untuk penulisan Bang Jerdan. Kita buka tugas kelas kita karena kita membuat cara mempensi. Sebenarnya bisa jadi sensinya adalah pakai Google Formulir. Tapi ini kalau Google Formulir itu kan banyak temanya, kita bikin tekstur menarik ataupun gambarnya, pesannya. Tapi ini mah enggak, hanya sebagai hanya 2 menit saja anak sudah kita membuat ini sudah bisa. Oke, kita buat misalkan di sini yang pertama itu adalah topik. Topiknya sama disamain aja ya, misalnya adalah tanggal 13 November 2020. Jadi kenapa topiknya seperti ini? Nanti biar kelihatan ada tugasnya ada sama pada, jadi terkumpul dalam topik ini adalah KBM. Kita tambahkan. Sudah ada. Dan setelah itu kita buat lagi untuk presensinya nih ya. Misalkan pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah tulis kita absen saja. Tadi tanggal 13 November 2020 sama kita isi dulu petunjuknya, jadi biar anak ketika mengetahui petunjuknya harus apa yang harus diisi. Misalkan silahkan beda mengklik jadi kurang bikin hadir kan dengan batasan ya, silakan mengklik hadir dengan batasan waktu jam 12.00 pada tanggal misalkan mau hari ini boleh bisa sih orang masuk 13 November 2020. Nah, di sini kita adalah tambahkan bukan jawab kita, tapi kita tambahkan pilihan ganda. Sininya kita ubah ini itu adalah menjadi hadir. Sudah.
Nah ini mau dikirimkan ke berbagai kelas, misalnya Ibu para partisipnya ada yang sudah saya bikin ya, contoh saja misalkan di sini adalah MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, tapi saya hanya satu aja. Contoh misalkan ke kelas 11 MIPA 1. Di sini tidak ada poinnya, jadi nilai ditiadakan. Tidak ada nih. Batas waktunya, misalkan ini tadi ya sudah ditentukan di petunjuknya adalah hari ini. Misalnya tanggal 3 jam 12.00. Berarti anak hanya bisa mengisi sampai jam 12.00. Masih ada anak yang mengisi jam misalkan jam 1. Sebenarnya bisa, tapi di situ keterangannya adalah tersebut terlambat mengisi hadir. Tadi topiknya itu tadi itu ada maksudnya ini tuh saking banyaknya KBM. Nah ini KBM 13 November 2020. Kita langsung tanyakan. Oke, nah di sini sudah ada KBM pada tanggal 13 2020 ini adalah untuk absensi. Dan kita buat lagi untuk pengiriman tugas. Beberapa pertanyaan. Ibu, kalau misalnya Ibu mengirimkan misalkan tugas yang pembelajaran darinya itu menggunakan dua aplikasi, ada anak yang WA sama GC. Misalkan kalau di WA lah memberikan tugas maupun ada pertanyaan-pertanyaan di WA juga kan bisa ya. Ini adalah untuk tugasnya. Kita bikin tugas, judul akan tugas 13 November 2020. Petunjuknya terserah partisipan ya yang hadir di sini mau petunjuknya bagaimana, tapi kalau misalkan saya misalkan petunjuknya adalah peserta didik untuk mengirimkan modul misalkan halaman 10 sampai halaman 15. Sekarang misalkan jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9.00. Jam 9.00 13 November 2020 sampai malam aja, karena mungkin kebanyakan anak-anak itu pakai malam. Ya udah, kita nggak apa-apa, yang penting jangan sampai tugasnya kosong sama sekali ya. Jadi kita memaklumi keadaan pembelajaran daring seperti ini tidak bisa untuk idealis, tidak harus jam segini, tapi kalau misalkan kita juga harus tahu kondisi kondisi keadaan di rumah ya peserta didik. Jadi misalnya jam 3.00, karena mungkin salah satunya anak memiliki kuotanya itu adalah sampai malam. Misalkan satu hari anak mengerjakannya, berarti kita sampai tanggal 16 misalkan, ataupun sampai tanggal 15 November 2020. Nah, ini sudah langsung kirimkan ke kelas. Langsung poinnya ini adalah poinnya diisi karena ini adalah tugas juga, dan kita batasan waktunya. Dan, kita isi babnya. Ini adalah sampai 15, terus jamnya adalah jam 12.00 misalnya. Kita langsung ini topiknya yang tadi kita di KBM 13 November 2020. Dan setelah itu kita langsung tugaskan. Ini di dalam satu topik ini KBM 13 November 2020 sudah ada tugas dan sudah ada seperti yang di bawah ini ya, KBM tanggal 27 Oktober 2020. Oke, kita langsung melihat hasilnya. Di sini adalah kehadiran anak. Ini yang mengisi adalah hanya 20 orang, berarti yang tidak mengisi adalah 8 orang. Nah, 8 orang anak itu kemana
mana tidak ada HP apapun atau malas untuk mengklik hadir. Maksudnya orang Ini adalah kenyataannya ketika pembelajaran daring ini di masa pandemi. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas meskipun kita jarak jauh. Oke, kita buka saja. Ini adalah tugasnya yang sudah diserahkan oleh anak ataupun anak yang sudah melakukan kehadiran. Sudah mengumpulkan kita, klik. Ternyata ini seperti ini. Ini sudah ada 20 orang yang diserahkan, terus 8 tidak mengisi. Tadi saya sudah jelaskan ya, karena anak misalkan terlambat untuk mengisi pres ataupun daftar hadirnya, keterangannya selesai tapi terlambat. Kebijakan kita misalkan sebagai seorang guru, kita bagaimana tetap di alat tersebut ataupun mau tetap dihadirkan tapi mungkin jumlah kehadirannya itu tidak 100% dari yang sebelumnya. Ini ada beberapa, ada 2 orang yang terlambat. Berarti yang sisanya ini adalah tidak melakukan presensi maupun terhadir. Dan setelah itu kita pengen tahu kalau misalkan kita satu-satu untuk itu nih di daftar hadir kita kan kita ribet ya, berarti harus nyebutin namanya, oh iya Aneng sih, kita klik hadir. Jadi ribet juga ya. Jadi karena sekarang adalah pembelajaran daringnya lewat menggunakan HP maupun laptop ataupun dengan aplikasi yang lainnya, kebetulan ini adalah saya sendiri adalah menggunakan WA maupun Google Classroom. Jadi salah satu hasil laporannya itu adalah tetap menggunakan kita langsung saja di laptopnya. Jadi tanpa kita kita langsung ke pengaturan. Nah, ini download nilai ini sebagai CIV. Nah, kita sudah mendownload ya. Jadi ada di sebelah kiri. Hasil downloadnya sudah ada. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan anak yang sudah maupun yang belum melakukan pada pembelajaran 13 November 2020. Jadi ada nama belakangnya yang sebelumnya anak Google Classroom ya, nama depannya, dan ini adalah nama emailnya. Karena di sini misalkan saya pengen mengecek nih sebagai seorang guru supaya anak kendalanya apa, tidak punya HP, tidak punya kuota ataupun malas untuk belajar. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di sini jadi nilai untuk kehadiran kita kan misalkan masuk GC. Ini misalnya hanya 1 presensi ya. Misalkan tapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan presensinya lebih 5 kali kehadirannya, tetap aja anak misalkan itu adalah belum selesai, berarti kita langsung salah satunya yang dilakukan sekarang di sini adalah melaksanakan home visit untuk mengetahui caranya tidak punya HP atau maupun yang lainnya. Di sini misalkan sudah tertera status anak atau Anengsi Novian itu selesai, berarti dalam arti anak di sini adalah sudah melakukan presensi atau mengklik daftar hadir yang sudah. Oke. Ya, nanti kalau misalkan belum paham boleh nanti ada di sesi pertanyaan. Dan selanjutnya kita langsung ke tugas. Ini adalah sekarang cara untuk tugas. Maksudnya orang Maaf. Nah, ini tugas yang sudah tadi kita buat ya, tugas 13 November 2020 karena sekarang baru dibuat linknya juga otomatis saya melihat dari yang bawah aja ya para partisipan. Ini adalah KBM 2 Oktober 2020. Ada kemungkinan pada saat ini adalah panjang lebar. Ibu pada karena saat biar lebih jelas juga ketika anak mengirimkan
Iya teh naon? Ini adalah sebagai contoh. Ini anak yang menyerahkan hanya 14 orang. Berarti yang tidak menyerahkan 14 orang. Berarti hanya setengahnya anak kan tugas. Kita buka tugasnya, klik adalah ini yang diserahkan 14 orang. Nah, ini sudah ada hasil anak. Karena ini adalah hasilnya di namanya itu ada nilainya, tidak ada kayak seperti presensi yang tadi saya Soalnya bikin. orang teh pas itu Bapak Ibu bisa langsung play berapa. Misalkan anak ini adalah bagus nih dalam pengerjaannya betul semuanya, misalkan langsung kurang geus absen sih. boleh langsung Geus absen mengisi nilainya di sini. Tapi aku nih karena kan tadi menyuruh kepada anaknya setiap gambar itu dikasih nama ataupun membuat kolase tersebut dapat 4 kolase foto. Yang pertama contohnya misalkan anak mengerjakan tugas dengan menggunakan baju sekolah karena takutnya anak dan memakai baju sekolah karena sudah lama berada di rumah, jadi mengerjakannya adalah menggunakan baju sekolah, menggunakan kolase. Ada yang bolos. Foto yang misalkan foto yang kedua adalah anak pengerjaan modulnya misalkan halaman 13, terus misalkan foto yang selanjutnya adalah 14. Biar kenapa kelas biar tidak rumit apapun kalau misalkan kita nanti meriksa itu biar tidak begitu banyak gambar. Akan dibikin kelas, tapi setelah hasilnya ada petunjuknya, ada yang anak mengikuti petunjuk itu, ada yang enggak. Jadi salah satunya lagi kepada seorang guru, sungguh sulit kita menjalani pembelajaran daring seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk mendownloadnya biar ribet ya, ataupun kalau di HP mah susah, harus satu-satu. Kalau di laptopnya kan gampang, kita langsung semuanya bisa terdownload semua tugas anak pada kelas 11 MIPA 1 ini. Oke, kita klik yang ini. Tidak ada absen kosong. Publish itu enggak sih? Ini sudah ada tampilan anaknya ya. Tampilan tugas-tugas oleh anak. Apakah ada kemungkinan keliru ketika kita sudah absen, ternyata di dokumennya orang yang mengerjakan tertera bahwa kita belum absen. Oke, setelah itu kita klik yang ini ya. Klik yang ini. Langsung download. Kita tunggu downloadan dulu. Agak lama. Ini sudah, kita langsung klik saja. Just PBJ saja. No. Oke. Malam minggu. Kayak nginep. Bus. Biasanya sudah langsung muncul ya. Nginep di mana? Iya. Nginep di mana? Kan di ruang BK berarti. Maaf, kita langsung cari aja hasil downloadannya yang Bapak Ibu para partisipan. Yang hadir dari semasa. Di grup makanan. Pulang kudungan tuh. Ameh minggu nanti beres. Capek. Saking banyak yang capek sih di download ya Bapak Ibu. Kamu asahana doa pasti pernah doa apa? Semoga dibuka. Langsung saja ke hasil yang punya sayanya yang mungkin takut lama saya. Betul kita jadi. Encan. Jar SS kan atau jar? Iya di dia. Mana buku orang loh? Typing tool. Typing tool. Mana? Windows, tapi kita langsung ekstrak saja ke folder misalkan ini tugasnya. Nanti akan jadi ada gambar-gambaran.
Jadi tarik Bapak Ibu langsung bisa melihat. di pojok Oh iya, kiri. biar lebih jelas, jadi langsung kelihatan hasil Pojok dari kiri. tugas-tugas. Penjelasan Pojok yang kiri. saya jelaskan hari ini, Terus mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangannya, Bapak Ibu langsung para save partisipan. file. Di sini kalau misalkan belum jelas, mangga ada sesi Ya. tanya Save jawab. as. Diserahkan kepada moderator. Save as. Dokumen. Dokumen. Ibu moderator, Klik screenshot Mutia. Ibu moderator, saya kembali ke Ibu moderator. Udah ya. Ya kumade, ja. Pajar gue, dodong. Udah. Ibu Ya, tahu ya. mungkin kayak sinyal. Jadi sedikit oleh sinyal di sini. Maaf, ada keterlambatan. Terima Sudah kasih bisa. kepada Ibu materi atas Iya. paparan yang begitu menarik ya Bu dan seru juga. Kita dapat mengambil banyak pelajaran dan pengetahuan kita tentang Google Classroom ini jadi bertambah Ibu. Makasih ya. Kini tiba saatnya Iya, sama-sama. kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Mulai. 1. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu di kolom chat dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada hadirin untuk bertanya. Mangga. Iya, ditunggu saja ya pertanyaannya. Untuk presensi, Bagaimana Ibu moderator? Apakah sudah jawab? untuk presensi diingatkan kembali sebelum bertanya boleh diisi terlebih dahulu. Mungkin kita tunggu dulu ya Ibu. Para partisipan Ya. belum memberikan pertanyaan. Ya, tidak pintar mungkin Ibu moderator. Tapi sebenarnya mau Iya. nanya nih, sudah pernah sebelumnya? Ya Ibu boleh diulangi. Sebenarnya ini moderator sudah membuat presensi sebelumnya. Belum pernah coba Ibu. Belum. Oke, tapi barusan ketika melihat barusan, apakah sudah dapat dipahami? Dipahami, tapi mungkin masih kurang jelas karena belum mempraktekkan ya Ibu. Nanti setelah ini Mutia bakal coba praktekkan. Oke. Ini Bu ada yang bertanya dari Oke, nanti kita praktekkan bareng-bareng saja. siap. Oke, boleh. Dari Fajar Handika. Assalamualaikum, saya Fajar Handika, izin bertanya. Dari Luciano ya? Ya Bu, Ini itu dari mana ya kalau nggak salah? dari Fajar dulu ya Bu. Dari Fajar Handika, izin bertanya. Oh ya, Teh boleh. moderator, bagaimana cara membuat presensi GC yang menarik? Oke, bagaimana cara membuat sensi GC yang menarik? Berarti
Ini salah satunya kalau tadi yang Ibu jelaskan itu presensinya di Google Classroom hanya menggunakan Satu tulis lagi mana? saja, itu presensi sudah dibikin. Nanti bagaimana cara untuk membuat presensi yang menarik? Nih, contohkan saja ya. Oh iya. Kita buka ini, kita buka dulu Google Formulir Google Form. ya. Oke. 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 Supaya ini adalah menarik di sini ya. Kalau yang tadi Ibu bikin menarik karena salah satunya hanya untuk terus biar cepat juga sebenarnya Maya. Oke. Ini adalah cara pembuatan presensi yang menarik ya, dengan menggunakan salah satunya bisa dengan aplikasi Google Formulir. Oke. Di sini kita judulkan presensi misalkan presensi matematika atau presensi pelatihan matematika. Kita langsung klik di sini, langsung sudah namanya sudah ada ya, presensi pelatihan matematika. Di sini skrip formulirnya kita harus syarat-syarat yang harus diisi oleh para peserta didik mau partisipan, misalkan dengan semua ataupun misalkan dengan si menggunakan huruf kapital misalkan. Atau yang lainnya, atau misalkan yang harus para partisipan butuhkan. Dan setelah itu di sini adalah lengkap. Ya. Nama lengkapnya kita boleh menggunakan teks singkat. Terus kita di sini adalah mengisi. Takutnya nanti ada yang mengisi ya. Terus kita masuk di sini nama instansi. Sama ini adalah jawaban singkat ya, wajib diisi. Terus sama lagi misalkan di sini adalah jabatannya. Jabatannya kan kalau kita menggunakan ganda saja, misalkan di sini takutnya ada yang kepala sekolah misalkan masuk ke pilihan matematika ini sekolah, terus kita bikin lagi, hanya cuman kita memerlukan enter saja, sudah ada di bawah. Misalkan di sini kurikulum, karena sudah yang berkait pelatihan matematika ini, atau hanya menjabat sebagai guru, atau yang masuk juga adalah siswa juga, atau peserta. Seperti itu. Sama di sini wajib diisi. Supaya menarik, temanya itu adalah temanya kita pilih saja, menggunakan kantor dan sekolah, biar lebih menarik. Oke, kita temanya itu adalah gambarnya, misalkan gambar tentang ini. Kita klik saja gambar ini, klik sisi. Oke, sudah ada gambarnya, dan kita ubah, misalkan di sininya itu adalah warnanya biru boleh, ataupun warna sedikit kuning boleh ya. Jadi kalau biru seperti ini, jadi supaya lebih cerah
langsung kita bikin warna labnya itu adalah warna biru juga. Oke. Nah, sekarang adalah kita gaya tulisannya mau dasar atau apa seperti ini. Ataupun mau lucu boleh, misalkan seperti ini. Karena ini adalah pelatihan, maka tulisan saja itu bisa. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini adalah jadi esensi yang menarik temanya. Kita kirim ya, atau kita perhatiin jauh dulu, kita mau lihat hasilnya. Ternyata seperti ini. Nah, ternyata yang kita bikin presensinya adalah menarik seperti ini. Oke. So, iya, kita itu saja, langsung kita kirim. Terus kita lihat ke sini. Kita langsung outnya panjang, nanti para peserta pelatihan matematikanya misalkan kesulitan, pendek saja, kita tinggal klik. Yang ini kan panjang seperti ini, kita klik saja, biar kita pendek, langsung kita salin. Ya, salin, misalkan mau dikirim nih ke grup Xiaomi atau apa ya, langsung klik saja. Kontrol. Nah, nanti ada seperti presensi pelatihan matematika di sana. Itu sudah pada pesan kita mungkin salah satunya. Itu adalah cara pembuatan yang menarik. Salah satunya mungkin itu untuk Fajar Handika. Oke, ada lagi mungkin yang akan ditanyakan Ibu moderator. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ternyata bisa ya Bu dikreasikan semenarik itu. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Fajar? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Lanjut Bu. Oke, tapi sebenarnya foto tersebut itu silakan Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu. Iya, menambahkan saja. Tapi sebenarnya foto tersebut itu tidak ada di mau mengambil foto kita itu, tinggal kita mengupload saja foto di atasnya itu adalah foto kita. Jadi kita menggunakan foto kita sendiri yang kita inginkan. Itu presensi Google Formulir yang ada di Google Formulir. Misalkan fotonya mau diganti dengan foto kita yang kita inginkan. Mungkin oke, lanjut Ibu moderator pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin. Jadi bisa ya Bu sama foto kita juga? Boleh, iya boleh. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Rahmawati. Izin bertanya, bagaimana cara membuat presensi dengan jumlah presensi yang banyak tapi dengan cepat? Silakan Ibu, bisa dijelaskan. Oke, mungkin maksudnya Luciana ini adalah bagaimana cara presensi para pesertanya hanya langsung mengklik nama saja dengan jumlah yang banyak. Mungkin oke, langsung saja dicontohkan. Yang tadi sudah biasanya seperti ini ya. Oke. Nah, yang sudah buat tadi seperti ini. Ini adalah misalkan biar lebih memudahkan para partisipan untuk mengisi presensinya, dan sudah ada namanya seminarnya, seminar yang sungguh-sungguh sangat dibuat dengan alur yang bagus ya, sehingga nama peserta yang mengikuti misalkan pelatihan matematika ini sudah ada datanya. Jadi kita nanti para peserta pelatihan matematikanya hanya cuman mengklik nama mereka saja. Contohnya di sini, tadi kan saya menggunakan nama lengkapnya itu hanya oleh
diketik saja oleh para peserta matematika. Kalau sekarang adalah lanjut, misalkan hanya saja namanya. Oke. Misalkan di sini adalah nama lengkap, ya. Kita buka dulu, misalkan daftar hadir yang masuk nih, yang sudah daftar. Ini mah ada filenya, itu ada di daftar nilai saja ya. Oke. Misalkan ini. Oke, langsung copy saja. Oke, jadi Ctrl C, langsung kita ke ini ya, yang tadi kita sudah klik, langsung copy. Jadi yang tadi kita sudah copy, langsung dipaste kembali. Ini adalah jumlahnya sebanyak, itu ada 30 orang ya kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi. Ini yang misalkan yang mengikuti pelatihan 2 orang. Ternyata banyak lagi ya yang mengikuti pelatihannya. Misalkan kita contohkan lagi, ya, ini adalah untuk mengcopy. Oke. Langsung kita masukkan. Oke. Nah, yang di sini adalah enter saja, langsung kontrol. Jadi sampai 60 langsung bisa kita copy-nya, memerlukan waktu 10 menitan saja ya. Jadi nanti para partisipan yang melanjutkan matematikanya hanya mengklik namanya aja. Ya, oke, kita lihat petinjaunya. Jadi hasilnya seperti apa. Oke, ini pertanyaan yang nanti akan terlihat di terus ada tinggal mengisi. Mungkin ini adalah cara membuat presensi begitu sangat mudah dan tidak makan banyak waktu. Mungkin Terima kasih Ibu atas jawabannya dan paparannya. saya kembalikan kepada Moderator boleh bertanya gak Bu? Mau izin bertanya? boleh tidak? Iya, Nih Bu, boleh. masih kurang paham bagaimana cara mengirimkan tugas ke banyak kelas Ibu. Ya. Oke, ya. Kita langsung saja dipraktekkan saja ya, Ibu moderator. Kayaknya ini sangat terpesona dengan materi ini ya. Oke. Kita buat tadi tugas di Google Classroom. Cara mengirimkan tugas yang banyak kepada kelas yang banyak. Jadi misalkan kan buat ya, kita misalkan buat lagi nih, dicontohkan sekarang buat, misalkan di sini adalah tugas 13 November perlu. Tadi petunjuknya sudah dikasih tahu. Untuk mengisi petunjuknya itu mah tergantung dari Bapak, Ibu, para partisipan dan Anda yang di forum ini. Yang klik ini untuk, ya. Misalkan untuk kelas berapa? Untuk kelas 11 MIPA 2, MIPA 3, 11 MIPA 4. Jadi hanya mengklik saja ini semua. Mau semuanya nih, karena juga sama ya, kan
tinggal mengklik salah, kita langsung tugaskan. Contohnya ini sudah ada di Google Classroom yang sudah Ibu. Ini adalah contoh ini pada tanggal 27 Oktober 2020, KM 27 Oktober 2007 ini ada di kelas 11 MIPA 1. Kita bisa misalkan 11 MIPA 2, kita buka ini tugas untuk tugas kelas, langsung sudah ada nih KBM 2020. Jadi semua yang tadi tugasnya langsung banyak. Jadi tanpa kita harus satu-satu untuk menginginkan kepada banyak semua satu bikin, tapi untuk beberapa. Misalkan nih link ini maukan kepada grup WA, bisa kita sudah membuat link tugas maupun ini, klik saja nih yang tombol ini, langsung link misalkan, langsung kita kirimkan link. Kan di sini adalah Ctrl V, sudah ada linknya, jadi langsung dikirimkan. Itu mungkin operator pemaparan yang tadi Ibu moderator tanya. Terima kasih Ibu telah menjelaskan lebih rinci ya. Dan Ibu kan dalam penugasan itu suka ada poin ya Bu? Ada poinnya kan ya Bu? Nah, Iya. Bu, gimana sih kalau misalnya kita Iya, betul. telat mengirimkan tugas, apakah poin itu akan otomatis berkurang sendiri atau tetap sama, Ibu? Untuk itu sebenarnya tidak berubah, otomatis misalkan malah hilang ataupun malah itu tidak ada. Itu adalah ketentuannya. Tapi misalkan kita sebagai seorang yang pelajar ya, jadi ketika tugas itu tergantung kita. Oh ya nih, masa sih harus diberi nilai yang sama kepada para peserta didik, mengumpulkannya adalah tepat waktu. Ya, jadi tetap ada rentangannya ketika penilaian anak yang sudah mengirimkannya maupun anak yang terlambat. Jadi posisinya ada keterangan tugas terlambat. Jadi ada selesai tapi terlambat. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita. Tidak otomatis kalau itu jadi untuk para pelajarnya sendiri, terkhusus adalah para pelajar karena kebetulan sekarang adalah masa pandemi. Karena jadi pembelajaran adalah darinya itu sangat melelahkan, apalagi bagi guru, jadi harus satu-satu kan untuk melihat dari peserta didik yang sudah hanya mengirimkan. Jadi tergantung kepada para pelajar itu maupun yang mempunyai GC, jadi itu adalah kembali lagi. Jadi tidak kecuali yang tuntas lainnya itu adalah yang tidak terlambat, tepat waktu, terus hasil itu adalah misalkan nilainya 100, yang itu misalkan nilainya 70, itu adalah kembali lagi kepada pengajarnya, mungkin itu. Baik Ibu, baik. Kalau Ibu sendiri, kan kalau misalnya dalam satu hari itu Ibu ngirim tugas ke banyak kelas, itu Ibu langsung periksa atau dalam jangka waktu yang berbeda, Bu? Kalau misalkan untuk daftar hadir, misalkan kan tadi sudah dijelaskan, misalkan Udah. Palingan dikasih waktunya, misalkan hari ini tanggal 3 dari jam 7.30 sampai misalkan jam 12 siang. Jadi kita hanya langsung mengarah dari jam 1, apapun hasilnya, berapapun hasilnya anak presenya diisi ataupun tidak, jadi sampai jam 1 saja, telatnya hanya 1 jam dari yang batas waktu yang ditentukan. Langsung di-download saja. Tapi kalau misalkan untuk tugas masih bisa diampuni. Misalkan tugas masih tetap bisa diampuni. Kalau untuk presensi itu tidak bisa diampuni.
Kalau misalkan presensi ketika malah mengisi, nggak bisa, mohon maaf. Tapi kalau misalkan untuk tugas masih tetap bisa diampuni. Kan tugas itu adalah salah satu kendala dengan kuota. Salah satu HP misalkan, apabila misalkan orang tuanya kurang mampu untuk membeli kuota maupun, nah itu masih tetap diampuni. Ya, misalkan sekarang dari 13 November, dikasih waktu untuk pengerjaan adalah 2 hari, berarti sampai tanggal 15. Ibu mengeceknya itu adalah 17 November, jadi telat 2 hari dari batasan waktunya. Karena apa? Karena takut adalah mengirimkan tugasnya itu di bisa jadi kan seperti, ataupun tidak ada sinnya juga, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi tetap dikasih hari, cuman tetap saja di gaji itu tidak bisa, tetap aja ada tulisan terlambat, apa namanya, itu kembali lagi untuk menilainya, apa namanya, mau semuanya diratain lambat maupun tidak terlambat, ataupun itu adalah tergantung diri kita sendiri. Jadi supaya apa? Supaya kenapa terlambat 2 hari jangka yang dari yang ditentukan, karena untuk gambar itu, gambar yang anak-anak berikan kirimkan. Jadi kan nanti kan 2 kali, jadi repot lagi. Jadi lebih baik telat 2 hari tapi semuanya sudah mengerjakan, ya mudah-mudahan. Tapi sekarang pembelajaran ini adalah banyak yang tidak. Itu mungkin. Terima kasih Ibu. Mungkin masih banyak ilmu yang kita dapatkan. Tetapi para hadirin, karena tanpa terasa pertemuan kita pagi ini telah sampai pada pukul 9.39, yang artinya udah selesai. Tidak bijak kalau kita masih terus melanjutkan pertemuan kita hari ini. Jadi demikianlah acara Vicon kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf. Kegiatan ini atas perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata di wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para partisipan untuk lab dari grup. Fajar. Bebek, ayam.